Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati dan pemikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat segala kemurahan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 39. Markus pasal pertama, ayat 29 sampai 39. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring terkena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegangnya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih ada sebagian orang percaya yang mengatakan dengan mulutnya kalau mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Tetapi praktek kehidupan orang-orang yang mengaku percaya tadi tidak sedikit pun mencerminkan perilaku atau perbuatan sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kita ambil contoh secara sederhana. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Ketika orang percaya jatuh sakit, dia menggunakan kekuatan materinya, menggunakan uangnya untuk pergi
ke dokter, ke medis yang canggih atau hebat. Ketika sakit penyakit itu tidak kunjung sembuh, dia cari alternatif. Dia pergi ke dukun, disebut saat ini orang-orang pintar. Sakitnya tidak sembuh, bahkan semakin tidak baik. Ketika orang percaya tadi tidak kunjung sembuh, menggunakan alternatif pergi ke orang pintar. Jalan terakhir yang dilakukan oleh orang percaya, pergi datang kepada Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejanya, meminta dukungan doa, karena tidak ada lagi seolah-olah jalan keluar untuk menyembuhkan sakit yang dia derita. Tuhan menjadi alternatif terakhir bagi orang percaya untuk bergumul, untuk berserah kepada Tuhan atas sakit penderitaan yang sedang dialaminya. Tuhan bukanlah yang menjadi utama dalam kehidupannya. Dia menggunakan kekuatan dunia, dia menggunakan harta benda yang dimilikinya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi dia lupa, ketika dia sehat, dia datang bersyukur, dia memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidaklah demikian orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan haruslah mengutamakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam praktek kehidupannya. Jangan pernah kita membuat Tuhan menjadi alternatif terakhir ketika kita tidak lagi mendapatkan solusi atas pergumulan hidup kita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca saat ini, bagaimana kuasa Allah nyata dalam Kristus Yesus. Ketika orang tua ataupun mertua dari Simon sedang mengalami sakit penyakit demam, Yesus datang berkunjung, Yesus datang memberikan kesembuhan bagi ibu mertua Simon. Ketika dia memegang tangan ibu itu, seketika itu jugalah ibu mertua Simon merasakan kesembuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sakit penyakit ada di dalam kuasa Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah ibu mertua Simon disembuhkan, banyak orang mendengar kalau Yesus ada di tempat itu. Orang berbondong-bondong membawa keluarga saudaranya yang sakit. Bukan hanya yang sakit, tetapi orang-orang yang kerasukan setan pun dibawa mereka kepada Yesus untuk menerima mujizat kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus juga mengusir banyak setan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lihat bagaimana Yesus memiliki kuasa yang sempurna untuk menaklukkan sakit penyakit, untuk mengusir roh jahat dalam tubuh manusia. Tetapi kita lihat, Yesus melarang setan-setan itu berbicara, karena setan itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya mengenal Yesus,
Karena setan pun mengenal, tetapi setan tidak taat atau mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidaklah cukup kalau kita melakukan praktek-praktek kehidupan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua akan menjadi sia-sia. Kita mau mengenal Tuhan dan kita mau juga tunduk dan taat atas perintah Tuhan yang memerintah kita untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, setelah Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, beristirahat di rumah itu, dan pagi-pagi benar dia pergi keluar dari rumah itu ke tempat yang sunyi untuk berdoa seorang diri. Ketika dia selesai berdoa, murid-muridnya datang menyusulnya dan mereka mengatakan, banyak orang mencari engkau. Lihat Bapak Ibu, pagi-pagi benar pun sudah banyak orang yang mencari dan menantikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa kata Yesus? Mereka juga harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, ada hal yang menarik perlu kita perhatikan. Mengapa Yesus harus berdoa? Ada dua hal yang boleh kita lihat. Pertama, Yesus mau memperlihatkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik kepada Bapa yang di surga. Dengan dia berdoa, bersekutu kepada Bapa, dia mau berikan teladan bagi kita. Dia memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim kepada Bapaknya yang di surga. Dan yang kedua Bapak Ibu, sebelum melakukan segala aktivitas pelayanannya, dia tidak lupa menyerahkan hidupnya. Apa yang akan dia kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Penyerahan dirinya yang sempurna dia serahkan kepada misi Allah yang besar untuk memberitakan Injil, untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu yang boleh kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, percayalah kepada kuasa Tuhan dengan sempurna. Ketika kita sudah percaya kepada kuasa Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatunya yang akan kita kerjakan, lakukan, dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kuasa Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kita. Jangan pernah andalkan hartamu, jabatan, pangkat, bahkan kehebatan sosialmu untuk membuat dirimu menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung. Ketika engkau jatuh lemah, semua perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, seolah-olah kita punya alternatif dengan kekuatan-kekuatan dunia, padahal itu semakin menjerumuskan kita ke dalam maut dan tidak menjawab solusi. Jadikanlah Tuhan utama dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, untuk memelihara, untuk menjaga,
untuk melindungi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berikanlah respon yang positif, respon yang baik ketika Bapak Ibu saudara-saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Seperti teladan yang diberikan ibu mertua Simon tadi. Dia sembuh. Setelah sembuh, ibu mertua Simon tadi melayani Yesus dan murid-murid. Respon yang baik, respon yang begitu positif diperlihatkan oleh ibu mertua Simon tadi. Sakit penyakitnya sembuh, dia semangat yang sempurna untuk melakukan pelayanan, melayani Yesus yang sedang berada di rumahnya. Itu adalah teladan bagi kita. Ketika berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita rasakan, respon apa yang sudah kita buktikan, tunjukkan kepada Tuhan? Apakah kita mau ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan? Apakah kita mau menjadi berkat bagi sesama? Tentu setiap orang pribadi memiliki berkat yang berbeda-beda, talenta dan potensi yang berbeda-beda. Ketika Tuhan izinkan itu bersama dengan kita, apa respon yang kita berikan kepada Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Membuktikan kedekatan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bukti kita menyerahkan aspek kehidupan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang akan mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di hari-hari yang akan datang. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Tuhan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Dia mengambil waktu yang tepat, pagi-pagi benar, dia datang berkomunikasi kepada Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam keadaan hening. Sudahkah kita mempergunakan itu dengan baik untuk datang bersekutu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan mempercayakan hidup kita, setiap langkah kita, Tuhan yang pimpin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami percaya kepada kuasa Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan berkat bagi kami, ajari kami untuk melakukan respon perbuatan yang baik yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami kembali diingatkan untuk memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, Roh-Mu yang mengingatkan kami untuk mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan melalui doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, pada saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini bukan waktu yang kebetulan, tetapi waktu yang telah Tuhan persiapkan, tentukan bagi kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami
dipenuhi dengan kuasa Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya, api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Percaya kepada Tuhan dan bersyukurlah. Mazmur yang kita baca hari ini adalah mazmur yang bukan berbentuk doa atau pujian. Kalau kita bisa selesaikan pembacaan Mazmur 50 ayat pertama sampai 23 ini, kita melihat tidak ada pujian dan doa di dalamnya, tetapi mazmur pengajaran yang di dalamnya ada teguran, ada peringatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menegur umat Allah, memperingatkan umat Allah agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah membuat segala sesuatu indah. Allah merancang, menata bumi ini dengan baik. Oleh karena itu, umat Allah harus datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah mereka. Tetapi bukan hanya sekedar ibadah membawa persembahan sembelihan. Kalaupun itu mereka kerjakan, tetapi yang mereka lakukan tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, persembahan itu menjadi kesia-siaan. Apa yang diinginkan Tuhan? Ibadah yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Ibadah syukur. Mensyukuri setiap berkat, kemurahan dan anugerah yang Tuhan boleh sediakan dan berikan dalam setiap kehidupan umat. Dan bukan hanya itu, hidup dengan jujur. Kejujuran umat dituntut oleh Tuhan, karena kejujuran adalah bentuk kita tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu boleh kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang menjadi teguran bagi umat Allah, peringatan bagi umat Allah, agar ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Sama seperti kita melakukan ibadah pada umumnya Bapak Ibu. Tentu kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan, kita akan antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang dimaksud Tuhan adalah hati kita yang penuh rasa syukur, hati kita yang mau memuliakan Tuhan, yang mau tunduk kepada kuasa Tuhan. Bahkan pemazmur katakan tadi, korban-korban yang kalian bawa itu semua berasal daripada Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita beri mungkin ke rumah Tuhan, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi bukan menjadi sebuah kesombongan kita boleh memberi lebih kepada gereja Tuhan dibandingkan dengan orang lain, itu adalah kesombongan. Ketika kita memberi itu biarlah bentuk rasa syukur kita karena Tuhan terus dan akan terus memelihara dan memberkati kita. Dan apa yang kita persembahkan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita sudah berikan itu, kita tidak perlu mengingatnya lagi. Karena apa yang sudah kita beri, biarlah itu dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu orang-orang yang datang penuh dengan rasa syukur. Itu yang diingatkan, itu yang ditegur oleh Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Umat Allah tidak lagi hidup dengan kejujuran. Walaupun mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Mazmur Asaf ingatkan kalau Tuhan akan menghakimi umat. Waktu tidak diberitahukan. Yang Tuhan akan datang menjadi hakim atas kita. Tentu penghakimannya berbeda dengan penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Sering manusia menjadi hakim dengan sesamanya. Padahal Tuhan tidak pernah sedikit pun memberi kuasa kepada manusia ciptaannya untuk menghakimi sesamanya dan mengatakan kau berdosa, kau salah, kau jahat. Karena itu bukan perkara dan persoalan kita, bukan urusan kita. Kalaupun ada Bapak Ibu kita lihat hakim dunia ini yang memutuskan salah, benar, kita melihat pasti ada pro dan kontra. Ada keadilan dan ketidakadilan. Berbeda dengan hakim Tuhan. Ketika Tuhan katakan kita bersalah, maka semua itu bisa dibuktikannya. Melalui apa Bapak Ibu? Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi ketika kita belum mengalami perubahan dan pertobatan. Semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Percayalah kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang bagaimana Bapak Ibu? Apa yang boleh kita nikmati, apa yang boleh kita rasakan sampai detik ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi kuasa Tuhan yang terus mengajar kita, kuasa Tuhan yang terus memelihara kita, kuasa Tuhan yang terus memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Kalau itu yang kita imani, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentu kita boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Mengapa orang sulit untuk beribadah, memberikan waktu dan hatinya untuk beribadah? Karena mereka menganggap dan merasa dia bisa
berdiri, dia bisa berada sampai pada saat ini bukan karena kuasa Tuhan, tetapi karena kehebatannya. Bagi kita yang sudah percaya kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita buktikan dengan ibadah kita. Ketika kita beribadah, buktikan ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan menerimanya. Belajar hidup jujur. Hidup yang jujur adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jujur adalah salah satu bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejujuran sangat dibutuhkan menjadi orang-orang percaya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan berkata-kata. Minta hikmat dari Tuhan. Karena mulai kita sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik. Ketika itu kita kerjakan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semua kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hikmat Tuhan membimbing kita, mengajari kita, menuntun dan memimpin kita mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan dari perkataan kita, sehingga berkat mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba Tuhan percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berkarya bagi setiap pendengar-pendengar firman saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.